wabarakatuh. Pagi semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini kita akan lihat-lihat suasana di sekolah ya. Sekarang itu tanggal 14 Juli tahun 2020. You know lah, ini adalah hari kedua tahun ajaran baru 2020-2021. Dan ya, this is new age, new era atau era corona. Jadi siswa-siswa itu belajar dari rumah, home based learning. Sekarang itu pukul 6.50. Saya ada di sekolah dan teman-teman bisa lihat betapa sepinya sekolah pagi ini. Sekarang sudah pukul 14.10, teman-teman di sekolah. Yang masuk hanya guru, karyawan, sama office boy. Tidak ada siswa di sekolah. Saat ini saya berada di salah satu ruang kelas yang kalau hari-hari normal pasti dipakai siswa-siswa untuk sekolah. Karena sekarang new normal, maka ya ruangannya tidak digunakan. Jadi sepi seperti ini. Kita mau ngomongin tentang belajar di rumah nih, home based learning. Pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya. Nah, kita kupas satu-satu ya. Mungkin dari sisi positifnya dulu. Bagi saya seorang guru bener-bener challenging belajar di rumah. Kenapa? Bayangin deh, saya tuh ngajarin matematika di sekolah aja susah, apalagi ngajarinya harus online. Gimana cara kita mendeliver spirit ke anak-anak yang rumahnya jauh? Oleh karena itu, kami tertantang harus belajar bermacam-macam tools kayak Zoom, Google Meet, Kahoot, dan beberapa alat-alat online lain sih. Ya alhamdulillah, dengan adanya belajar online ini, sisi positifnya bagi kaum guru itu lebih kreatif, lebih melek teknologi. Insya Allah nanti ketika kondisinya sudah normal, pasti melek teknologi, kemampuan menggunakan aplikasi itu akan sangat bermanfaat untuk pembelajaran hari-hari biasa. Kalau sisi negatifnya sih satu, pasti rindu lah. Sekolah kan biasanya ramai, anak-anak lari sana sini bercengkrama. Sekarang sekolah sepi, kayak nyawanya itu dicabut. Ya nyawa sekolah itu ya siswa-siswanya. Kalau siswa-siswanya nggak ada ya kayak gini, suasananya sepi. Jadi kayak ada yang hilang gitu. Kalau dari sisi guru sih itu, kalau dari siswa dapat curhatan beberapa teman sih, katanya memang jauh lebih susah belajar online. Kalau menurut saya bukan susahnya, tapi memang karena belum terbiasa. Kalau sebelumnya kan belajarnya offline ya, di kelas, kemudian melihat guru, bertemu teman-teman secara langsung, secara fisik, kemudian ketemu guru juga secara langsung, secara fisik. Tugas diberikan dalam kertas, dikerjakan pakai ballpoint. Nah sekarang berubah, nggak ada lagi teman-teman di bangku kanan atau di bangku kiri, nggak ada lagi guru di depan yang megang spidol di depan papan tulis, yang teriak-teriak di depan. Nggak ada lagi kertas ya. Sekarang teman-teman pasti kalau tes semuanya dikirim online. Ya walaupun masih ngerjainnya pakai kertas, terus nanti di scan.
Tapi tetap sih rasanya beda. Biasa lihat kertas, sekarang lihat screen. Malah ada beberapa yang udah cerita ke saya katanya kena radiasi. Ya mudah-mudahan ini hanya sementara ya. Nanti setelah kita melewati hari-hari new normal ini dan kembali normal, kita bisa belajar seperti biasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi teman-teman semua, teman-teman yang saat ini di SMA atau di SMP, ada satu hal yang harus teman-teman ingat. Teman-teman itu muda. Muda itu saatnya kita investasi ilmu, investasi skill sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Karena fase setelah ini pasti kepakai ilmu dan skill itu. Dan pada kondisi muda ini kita kuat. Ya bisa bayangin lah kalau kakek-kakek kita atau ayah kita, ibu kita yang mungkin usianya sudah 50-60 tahunan suruh belajar, pasti susah kan? Misal mereka harus belajar bahasa yang baru, pasti susah kan? Tapi hari ini misal kita diminta belajar bahasa Inggris, bahasa Korea atau bahasa Arab, tentu kita dari segi semangat juga masih sangat semangat. Kemudian dari segi kemampuan berpikir masih sangat baik. Oleh karena itu, jangan sampai dipotong masa mudanya gara-gara corona. Jadi gara-gara corona ada pemakluman nih, belajarnya dikit-dikit, mainnya banyakin. Jangan ya teman-teman ya. Tetap harus fokus belajar, dan belajar itu ada di mana saja, bisa di mana saja. Peningkatan skill, peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan itu harus diikhtiarkan benar-benar. Bayangin deh, bagi teman-teman yang misal pengen belajar bahasa Inggris, ini kesempatan yang tepat loh. Kan belajar bahasa enak banget tuh kalau online. Misal bisa pakai Zoom atau Google Meet, kita bisa dengar teman kita ngomong pakai bahasa Inggris, kita bisa lihat ekspresinya. Nah, kita juga bisa latihan speaking di situ. Itu kan menarik banget tuh. Kita di kamar full seharian di rumah, kita bisa gunakan buat itu. Atau teman-teman yang misal suka coding ya, suka coding, waktu di rumahnya banyak kayak gini, pasti banyak tuh modul yang bisa diselesaikan. Cuma harus satu, punya goal, punya tujuan. Setelah corona ini harus menguasai beberapa teknik pemrograman. Atau mungkin teman-teman yang pengen ngafal Quran, wah kesempatan luar biasa corona ini. Gimana nggak luar biasa coba? Yang tadinya harus keluar rumah sekarang harus fokus kan di rumah. Kita bisa fokus belajar ngafalin Al-Quran, murojaah. Waktunya pas banget sih. Intinya kalau dari aku, corona itu ibaratnya kayak time skip. Kalau yang suka nonton One Piece pasti tahu. Jadi Luffy dan teman-temannya itu ada waktu time skip 2 years, 2 tahun ya. Buat apa? Buat ningkatin kekuatan, buat belajar haki, buat mengoptimalkan kemampuan buah iblis yang mereka miliki, dan juga buat kalau Nami itu latihan navigasi kapal yang luar biasa. Dan setelah 2 tahun time skip, mereka memasuki dunia baru. Nah, harapannya teman-teman setelah time skip corona ini bisa masuk ke dunia baru dengan keterampilan baru, kekuatan baru, energi baru, dan mimpi-mimpi baru. Assalamualaikum.